Oke, kita akan melanjutkan sedikit latihan ya. Masih materi sebelumnya ya, kita akses JSON dari API gitu kan. Nah, cuman kan sebelumnya kita menampilkannya melalui konsol. Nah, ini di sini kita akan coba sedikit eh, cara sederhana gitu, bagaimana sih kalau data ini kita tampilkan di dokumen HTML gitu. Jadi datanya terlihat pada browser. Ini yang saya lakukan hanya cara yang sangat sederhana gitu ya, jadi nanti tampilannya juga sangat sederhana dan minimalis gitu. Oke, persiapan yang akan kita lakukan dulu adalah masih kita gunakan latihan sebelumnya ya. Di sini hanya bagian konsolnya, di sini saya kasih komentar karena kita tidak ingin menampilkan pada konsol gitu, dan kita akan menampilkan pada dokumen index.html. Oke, sebelumnya yang pertama adalah kita perlu menyiapkan wadahnya dulu. Kita akan membuat uh, wadah dengan div ya, menggunakan div. Lalu di sini kita akan menyiapkan ID yang nanti akan digunakan atau diisi gitu ya. Nah, kita ceritanya ingin menampilkan list data provinsi, seluruh provinsi. Jadi 34 provinsi ya, kita akan tampilkan listnya. Berarti misalkan di sini kita kasih nama ID-nya itu adalah provinsi. Sebenarnya bebas ya namanya, tidak harus provinsi juga teman, di sini biar sama aja nanti ya. Kita kasih nama provinsi. Nah, nanti dia akan tampil di sini gitu, si si data provinsi listnya itu akan tampil dalam bentuk list. Oke, sementara ini seperti ini aja nih, di dalam body tambahkan ini. Setelah itu kita menuju ke indeks lagi. Nah, yang pertama ini intinya itu nanti sebenarnya kita ingin menambahkan seperti ini. Jadi kita akan menambahkan di dalam tag body itu ada tambahan UL. UL kan unordered list ya, unordered list. Lalu kan di dalam UL itu kan ada namanya LI, itu listnya gitu kan. Nah, kita kan harus menambahkan struktur ini nih, struktur ini di dalam data yang nanti akan kita tambahkan ke dalam ID provinsi gitu. Berarti bagaimana ya, kita buat dulu nih strukturnya di indeksnya. Itu yang pertama, kita siapkan dulu sebuah variabel, misalkan namanya konten gitu ya, ini namanya bebas ya. Kita akan siapkan variabel namanya konten dulu, yang awalnya dia masih berisi string kosong. Nanti stringnya akan kita isi. Setelah itu si konten ini pertama-tama kita akan tambahkan dulu strukturnya gitu kan. Yang tadi kan kalau kita lihat kembali ke indeks ini kan diawali dengan UL dulu gitu kan ya. Oke, berarti di sini kita tambahkan konten konten terus plus di sini kita buat manual tagnya UL dulu, UL gini ya, seperti itu. Terus kembali lagi nanti kan kalau namanya ada tag pembuka ada tag penutupnya, berarti nanti di sini kita tambahkan lagi nih, kita copy saja konten, di bawahnya adalah tag penutupnya gitu ya. Nah, di antara UL pembuka dan penutup di sini kan ada listnya, LI-nya gitu kan ya. LI-nya ini nanti kan dia jumlahnya banyak tuh ya. Jumlahnya kan ada otomatis ada 34 karena datanya kan ada 34. Berarti untuk LI-nya itu akan kita generate menggunakan fungsi for each, karena kebetulan kan data objeknya di sini berupa array gitu kan ya. Maka kita akan coba memanfaatkan fungsi for each. Oke. Kalau di sini kita akan buat dulu fungsi for each-nya. Oke, for each. Nah, nama array-nya apa yang akan kita ekstrak? Nama array-nya ya tentunya my object yang sudah kita dapatkan ya. Sini sama seperti yang ada di sini gitu. Berarti di sini adalah my object. Oke, itu adalah nama array-nya. Untuk setiap elemen yang akan kita ekstrak gitu ya, ini kan looping nanti ya. Untuk setiap elemen pada array itu apa yang akan kita lakukan? Oke, untuk setiap elemen yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan menampilkan gitu. Jadi menampilkan elemen itu dalam LI tadi gitu kan ya. Nah, berarti di sini kita lagi tambahkan lagi nih, di dalam konten kita tambahkan sama dengan, jadi sementara kan tadi kalau di sini berarti oke, konten sementara kan masih UL nih, berarti di bawahnya kan LI ya. Nah, berarti di sini kita buat aja nih, di sini adalah LI pembuka, lalu nanti kita tambah di sini ada terakhirnya adalah LI penutup. Oke, itu titik koma. Nah, di dalam sini kita lakukan
looping elemennya gitu kan ya. Elemen yang ingin kita tampilkan kan data provinsi. Nah, berarti berdasarkan itu adalah dia posisinya ada di sini, elemen terus titik apa atribut ya. Kalau kita lihat di strukturnya itu kan atribut dulu, atribut terus terakhirnya adalah baru provinsinya, P-nya huruf besar kalau tidak salah, provinsi. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti berarti di dalam LI itu nanti dia akan di looping nih, LI-nya kan akan di looping sebanyak jumlah elemennya gitu kan ya, gitu. Nah, jadi di sini objeknya kan base-nya array tuh, array indeks ke 0, indeks 1. Nah, ini adalah elemennya, ini elemen, lalu langsung menuju ke atribut, baru data provinsinya itu ada di sini. Oke, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, ini sebenarnya nanti kalau ditampilan di ininya itu nanti di sini LI-nya itu misalkan contohnya Jawa Barat gitu ya. Ini adalah output dari elemen pertamanya tadi, itu. Cuman ini karena kita sudah buat strukturnya di JavaScript, di sini tidak perlu nih. Di sini kita tidak membutuhkan ini, jadi kita hanya menampilkan wadahnya saja. Nanti kita akan panggil ID-nya gitu, untuk diganti isinya dengan yang sudah kita buat di indeks. Oke, indeks HTML kita simpan, kita menuju lagi ke index.js-nya. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Nah, tentunya kan kita sudah memiliki, artinya ini nilai konten yang di sini itu dia sudah lengkap nih, ada UL, ada LI yang jumlahnya 34 karena loopingnya ya sesuai jumlah provinsi, terus ada tag UL penutup. Itu jadi konten di sini tuh dia berisi tag HTML, UL, LI yang lengkap tuh. Nah, baru ini kita panggilkan menggunakan apa nih? Untuk menampilkannya kita gunakan fungsi DOM ya. Kita akan memanfaatkan dokumen terus get element by ID. ID-nya apa tadi yang sudah kita siapkan? ID-nya adalah provinsi. Ya, disesuaikan dengan di sini ya. Nah, ini kan ID-nya provinsi nih, berarti di sini ya kita akan gunakan provinsi. Lalu si ID-nya itu berada di dalam inner HTML gitu. Nah, kalau misalkan nanti sudah ketemu nih get element by ID provinsi, dia sudah menemukan ID-nya ini, maka dia akan menambahkan gitu ya, menambahkan apa konten gitu. Jadi di dalam tag div tadi itu akan ditambahkan si konten yang sudah kita buat di sini tadi, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek nih, kita simpan, lalu kita menuju ke apa namanya dokumen ya. Oke, sebelumnya akan tampilnya di konsol nih. Nah, sekarang konsolnya tidak menampilkan apa-apa nih karena memang tidak kita aktifkan tadi ya konsolnya ya. Di sini dia tampilnya di dokumen HTML dalam bentuk list DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, bla 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 sebanyak 34. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk yang tampilan sederhana. Kalau saya ingin menampilkan di konsol juga gimana, ya udah tinggal berarti kita menuju lagi ke sini, si konsolnya ini kita aktifkan gitu aja ya. Nanti tampilnya dua-duanya di konsol dan di HTML. Kita coba ya, kita simpan terus kita menuju lagi ke sini tuh, di konsol tampil masih dalam bentuk mentah ya, masih dalam bentuk mentah, array berisi objek, terus di HTML-nya dia berisi ya tampilan dokumen HTML ya yang sudah bisa dicek dalam bentuk list. Ini yang sederhana, nanti bisa kita apa namanya olah lagi menjadi tampilan yang lebih menarik. Ini adalah contoh yang sederhana saja gitu ya. Oke, seperti itu untuk tambahan latihannya ya.